Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nurwakiah dari kelas KPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang profesionalisme dai dalam dakwah. Keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah yang hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun periode Mekah dan Madinah pada dasarnya adalah karena didukung oleh profesionalisme yang beliau miliki dalam merencanakan dakwah, melaksanakan maupun mengawasi dan mengevaluasinya. Berikut ayat Al-Quran tentang pentingnya sebuah profesionalisme, yaitu dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 108 yang artinya, "Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah, argumentasi yang nyata, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Allah memerintahkan kita untuk merencanakan masa depan dengan memperhatikan situasi dan potensi diri berdasarkan ajarannya demi menuju pada tujuan keberuntungan jangka panjang dengan penuh kesungguhan dan menyerap sifat-sifat Allah ke dalam diri sumber daya manusia. Perintah Allah tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya profesionalisme dalam kehidupan manusia. Berkenaan dengan aktivitas dakwah, keberadaan peran profesionalisme sangat dibutuhkan. Seorang dai ketika hendak menyampaikan dakwahnya perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar dari mad'u, baik secara psikologis maupun sosial. Dakwah tidak akan efektif manakala objek dakwah yang sedang lapar diberikan ceramah oleh seorang dai. Begitu juga seorang petani yang membutuhkan modal untuk pengembangan pertaniannya hanya diberikan ceramah-ceramah yang sifatnya teoritis tanpa memberikan solusinya langsung. Jika profesionalisme diabaikan dalam aktivitas dakwah, tentu akan berimplikasi pada keberlangsungan dakwah. Keadaan zaman yang semakin maju dan selalu berkembang terus, kita sangat diharuskan untuk selalu mempelajari keadaan tersebut, terutama seorang dai yang mempunyai tujuan untuk mengajak para mad'u kepada hal yang baik dan mencegah dari hal yang mungkar. Kalau para dai tidak bisa memanfaatkan hal tersebut, yang terjadi adalah semakin terpojoknya para dai. Dari sinilah para dai harus memiliki suatu keterampilan dalam berdakwah dan juga meningkatkan profesionalisme dalam berdakwah. Menerapkan profesionalisme dalam dakwah. Poin pertama yaitu pengertian profesionalisme. Profesionalisme dapat diartikan bahwa penanganan kegiatan dakwah dilakukan dengan matang, artinya diawali dengan data, kemudian dianalisis secara ilmiah dan disusun secara sistematis. Sedangkan pelaksanaannya didukung oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya masing-masing dan support dana yang cukup dari pendukung yang ikhlas. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan teratur oleh personal terlatih, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun evaluasi dikembangkan sebagai suatu budaya ilmiah untuk mendapatkan feedback bagi perbaikan perencanaan dakwah masa depan. Seorang yang profesional adalah seorang yang tekun, sabar, dan tahan godaan, senantiasa dinamis dan mencari kreativitas baru dalam berdakwah, karena memang ia tidak akan pernah setuju dan rela jika dakwah ini vakum berjalan di tempat dan mendapatkan tempat di hati umat. Yang kedua yaitu profesionalisme dalam Islam. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang ketiga yaitu peran profesionalisme dalam dakwah. Kegiatan dakwah sebagai upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dituntut untuk selalu mengembangkan visi, misi, dan wilayah kepeduliannya terhadap kelompok sasaran. Untuk itu perlu disusun agenda dengan menggunakan teknik dan metode kerja yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang efektif dalam rangka pelaksanaan dakwah yang profesional. Di samping itu juga sangat perlu untuk diperhatikan sekali, yaitu sangatlah tidak cukup bagi dai mempunyai etos kerja yang sangat profesional, tapi keadaan jiwanya terganggu. Jadi, bagi seorang dai selain profesional juga harus memiliki kepribadian yang baik untuk lebih menunjang keberhasilan dakwah. Baik itu kepribadian yang bersifat rohaniyah ataupun kepribadian yang bersifat jasmaniyah. Sosok dai yang memiliki kepribadian sangat tinggi dan
tak pernah kering untuk digali dan diteladani adalah kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diartikan dengan profesionalisme sebagai suatu keahlian dan disiplin moral dalam berdakwah, maka faktor-faktor pendukungnya yang strategis adalah karena memiliki jiwa tauhid yang kokoh dan kuat dengan senantiasa membesarkan asma Allah dalam setiap ruang dan waktu, kemampuan mensucikan pakaian lahir dan batin, artinya mempunyai akhlak dan moral yang kuat dan terpuji, mempunyai mental yang tak mudah terpengaruh pada perbuatan hawa nafsu, kemampuan menghindarkan diri dari sifat tamak dan rakus, artinya berkepribadian yang mulia dan terhormat dengan sifat qanaahnya. Selalu mempunyai kesabaran dalam menghadapi perjuangan jihad fisabilillah meskipun dalam suasana yang pahit dan getir. Di samping itu juga ada beberapa unsur profesionalisme yang diperlukan dalam konteks dakwah, yaitu yang pertama, profesionalisme keyakinan atau akidah, yaitu tidak menjadikan dakwah sebagai kepentingan pribadi, karir, ataupun bisnis terhadap Islam. Yang kedua, profesionalisme spiritualis atau ruhiyah adalah karakter asasi setiap pendakwah dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, membingkai diri dengan amal, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan ini seorang pendakwah dapat bertahan dan melingkar bersama dakwahnya. Ketiga yaitu profesionalisme organisasi atau tanzim. Bergabungnya kita dalam dakwah ini bukan karena kepakaran kita dalam organisasi, tapi sebaliknya, kita dihimpun agar lebih paham dalam berorganisasi sehingga lebih baik dalam organisasi dakwah, komunikasi dakwah, dan koordinasi dakwah. Yang keempat yaitu profesionalisme aktivitas atau amal, adanya manajemen dan perencanaan yang terbaik dan membuahkan hasil. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.